pagi semuanya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan atau membahas tentang materi teknik dasar tari tortor. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita berdoa dulu. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami telah berkumpul di tempat ini. Engkau jaga, Engkau berkatilah kami tempat ini Tuhan. Terlebih materi yang akan kami bahas, Engkau tanamkanlah itu dalam hati kami Tuhan Yesus, supaya menjadi bekal kami dan juga berkat bagi kehidupan kami. Tuhan, hanya ini doa anakmu yang sesingkat ini kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa-dosa kami. Amin. Ya, kita akan melanjutkan membahas tentang teknik dasar tari tortor, di mana tari tortor ini berasal dari Sumatera Utara. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, siapa nih di antara kalian yang pernah melihat dan di mana sih ditampilkan tari tortor ini? Ya, silahkan. Betul, berikan dulu tepuk tangan buat kawannya. Oke, tari tortor ini berasal dari Sumatera Utara, di mana tari tortor ini sering dilihat ataupun kita dengar di acara adat maupun di pertunjukan budaya, terutama di suku Batak. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tari tortor ini, perlu dulu kita ketahui bahwa tujuan kita membahas teknik dasar dari tortor ini agar kita dapat mengetahui 3 teknik dasar dari tari ini. Dan juga kita mengetahui apa saja sih fungsi maupun sejarah dari tarian ini. Nah, sejarah dan juga fungsi dari tari tortor ini, di mana tari tortor ini merupakan tarian tradisional dari masyarakat Batak di Sumatera Utara, khususnya dari suku Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Simalungun. Tarian ini juga memiliki sejarah panjang dan juga kaya makna, serta berperan penting di dalam kehidupan sosial dan spiritual pada masyarakat Batak, di mana tari tortor ini diperkirakan telah ada pada zaman Megalitikum dan awalnya digunakan dalam ritual-ritual keagamaan atau upacara adat Batak. Pada masa lalu, tarian ini sering diiringi oleh gondang atau alat musik tradisional Batak dan dilakukan di hadapan patung-patung leluhur atau roh-roh nenek moyang yang dipercaya dapat masuk ke dalam penari selama tarian berlangsung. Dan juga, tortor ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama sebagai sarana ritual dan kepercayaan, di mana tortor ini digunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, kematian, dan juga ritual syukuran. Yang kedua, tortor ini digunakan sebagai ungkapan rasa, di mana gerakan tortor mencerminkan perasaan yang sukacita, duka, dan juga penghormatan. Yang ketiga, fungsi tari tortor ini sebagai simbol identitas budaya, di mana tortor ini menjadi salah satu simbol penting di dalam kebudayaan Batak. Yang keempat, sering digunakan sebagai media sosial dan juga edukasi, di mana tari tortor ini mengajarkan nilai kebersamaan, kesopanan, penghormatan kepada orang tua maupun leluhur. Yang kelima, tari tortor ini juga sering digunakan oleh masyarakat Batak sebagai media hiburan, di mana tortor sering ditampilkan di acara-acara budaya, festival, dan juga pariwisata sebagai bentuk hiburan yang tetap membawa unsur edukasi dan juga tradisi. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas? Oke, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan bagaimana ciri khas dan juga busana dari tari tortor ini.
Busana khas tari tortor dari Sumatera Utara memiliki ciri utama pada penggunaan ulosnya, di mana kain tenun tradisional Batak yang syarat makna dan juga simbolis. Di mana ulos ini memiliki makna dan juga simbolis seperti keberanian, kesucian, dan juga kebersamaan, di mana penari wanita biasanya mengenakan kemben berwarna cerah dengan rompi bordir emas, sementara penari pria memakai pakaian berwarna gelap yang dipadukan dengan ulos di bagian pinggang atau diselempangkan. Busana ini dilengkapi dengan aksesoris tradisional seperti hiasan kepala, kalung, dan juga ornamen perak atau emas yang memperkuat identitas budaya Batak, di mana warna-warna dominan seperti merah, hitam, dan juga putih, di mana masing-masing warna tersebut memiliki nilai adat dan juga spiritual di dalam pertunjukan. Setelah kita membahas apa saja sejarah, fungsi, dan juga ciri khas dari pakaian adat di tari tortor ini, kita akan masuk pada 3 gerak dasar dari tari tortor ini. Sikap awal dari tari tortor ini yaitu berdiri tegak dengan tangan di depan dada seperti yang tertera pada gambar yang telah Ibu cantumkan, di mana penari di sini berdiri tegak dengan kedua tangan diletakkannya di depan dada seperti ini. Ya, oke. Di slide kedua ini. Slide kedua ini merupakan gerak dasar kedua, di mana penari menggerakkan tangan ke depan secara bergantian, satu tangan diangkat ke posisi depan dada atau pundak, telapak menghadap keluar, lalu perlahan diturunkan kembali seperti berganti ke tangan lainnya. Seperti yang tertera pada gambar. Gerak dasar yang ketiga yaitu penari melakukan gerakan mengayunkan tumit secara bergantian untuk menopang berat badan dan menciptakan hentakan langkah di dalam irama musik gondang. Gerakan ini melibatkan tubuh yang naik turun, berat bergeser dari telapak kaki ke tumit, dan sedikit gerakan tubuh ke kiri kanan agar stabil namun tetap berpusat pada kaki dan tumit. Biasanya ini di bahasa Bataknya itu mangurdot, di mana kaki akan dienjut-enjutkan dari atas ke bawah, seperti yang tertera pada gambar. Nah, seperti itulah video dari tari tortor. Menurut kalian, apakah gerakannya dengan yang kita pelajari itu sama? Ya, tentu sama. Dan apa saja sih bagian yang paling menarik menurut kalian? Ya, itu pun boleh. Oke. Untuk tugas kalian, kalian diminta membuat rangkaian-rangkaian sederhana dari 3 gerakan dasar tadi selama 30 detik. Latihannya secara mandiri ya, atau bersama teman pun bisa. Dan juga pastikan gerakan kalian kompak dan juga mengikuti irama musik ya. Kalian juga boleh merekam dan
tunjukkan hasilnya kepada ibu. Apakah di antara kalian ada yang ingin dipertanyakan? Mulai dari kita belajar dari teknik dasarnya, fungsinya, sejarah, maupun ciri khas dari busananya. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan menutup pelajaran kita hari ini. Oke, hari ini kita sudah belajar sejarah, fungsi, dan juga 3 gerakan dasar dari tertortor. Ingat ya, jangan lupa latihan, karena latihan merupakan kunci kita supaya kalian bisa menguasai tarian tersebut. Oke, terima kasih karena sudah belajar bersama dengan Ibu hari ini. Jangan lupa terus lestarikan budaya Indonesia ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih anak-anak Ibu.